Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di podcast kali ini adalah podcast yang kedua. Di sini saya mau cerita pengalaman saya tentang gimana caranya saya bisa menghasilkan uang di internet. Ini pengalaman pribadi yang saya lakukan sendiri. Jadi hal ini tuh dimulai dari saat saya SMK, sekolah menengah kejuruan, yang dimana saya masuk di jurusan Teknik Komputer Jaringan atau biasa disingkat TKJ. Jadi saat saya kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 SMK atau kelas 10, saya sudah mengenal yang namanya dropship, teman-teman. Jadi pas zaman itu saya nyoba ambil foto produk dan deskripsinya dari produk-produk yang ada di marketplace Tokopedia, dan saya jual kembali di marketplace Bukalapak. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba membuka toko di Bukalapak dengan menguploadin produk-produk yang ada di Tokopedia. Jadinya seperti itu. Misalnya saya upload produk daster nih. Saya cari produk daster di Tokopedia, kemudian ada gambarnya di situ, saya upload di Bukalapak dengan gambar produk yang ada di Tokopedia itu. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang beli di toko saya, misalnya ada orang yang beli daster itu, kemudian saya langsung membelinya lagi ke Tokopedia. Jadi saya membeli produk daster itu di Tokopedia itu dan dikirimnya ke alamat pembeli saya yang pembeli tersebut itu beli di Bukalapak saya, di toko Bukalapak saya. Jadi cara mainnya itu seperti itu. Ya kalau nggak salah totalnya omsetnya itu pernah mencapai 800 sampai dengan 1 juta. Itu saat zaman-zaman 2015 atau 2016 seperti itu. Jadi awal mula saya bisa menghasilkan lewat online ya dengan cara dropship. Jadi saya buka toko di Bukalapak, ambil barangnya di Tokopedia. Jadi saya hanya sebagai perantara saja. Saya tidak memiliki produk. Jika ada orang yang beli di toko saya membeli lagi di toko milik orang lain, Tokopedia, namun alamatnya itu langsung dikirimkan ke pembeli saya. Jadi seperti itu. Kalau nanti pembeli saya sudah konfirmasi masuk, dananya yang di Bukalapak masuk ke saya. Jadi seperti itu. Untuk melakukan bisnis dropship seperti itu harus punya rekening, yang dimana saya saat itu kelas 10 itu kan belum mempunyai rekening sendiri. Jadi saya pakai rekening kakak saya. Jadi untuk nalangin dulu nih kalau ada orang yang beli di Bukalapak, saya kan dari Bukalapak itu uangnya nggak langsung masuk ke rekening saya yang di Bukalapak itu. Orang beli ke Bukalapak itu ya uangnya masih tersimpan di Bukalapak, belum masuk ke rekening saya. Jadi ya otomatis saya harus nalangin dulu nih untuk beli di Tokopedia-nya. Jadi sistemnya itu seperti itu yang namanya dropship. Dan dropship ini nggak cuman antar marketplace yang satu dengan marketplace yang lainnya, bisa juga buka tokonya di Instagram. Kalau ada orang yang beli, kita bisa beli di marketplace lain, kita jual. Kalau ada orang yang beli di toko Instagram kita langsung beli misalnya di Tokopedia, alamatnya itu langsung ke pembeli kita. Bisa juga antara seperti itu, antar marketplace dan sosial media. Jadi ini adalah cara yang saya lakukan ketika saya masih zaman-zaman SMK untuk bisa mendapatkan penghasilan lewat internet atau online. Kemudian setelah itu saya juga pernah membangun akun-akun Instagram. Jadi saya bikin akun Instagram, kemudian saya rutinkan, saya upload konten, saya upload video. Biasanya saya juga repost atau saya ada akun-akun yang memang kontennya itu bikin sendiri. Kalau nggak salah sih, seingat saya, waktu itu akun Instagram saya membahas tentang kata-kata mutiara seperti itu. Terus ada tentang kuliner.
atau ya semacamnya lah, seperti itu. Jadi sampai, akun itu banyak followers-nya, kemudian setelah akun itu banyak followers-nya bisa langsung, saya menjualnya. Jadi jual beli akun Instagram. Biasanya target marketnya itu adalah para, pemilik bisnis online yang dimana mau cepet gitu, mau cepet dapat followers. Karena kan kalau misalnya pebisnis online, dia mau bikin akun Instagram kan pasti kalau dari nol ya followersnya juga nol gitu kan. Kalau misalnya followersnya nol maupun dikit, pasti pemilik, bisnis online itu berpikir bahwasanya, ya ini, kurang bagus gitu untuk, sosial media, bisnis mereka. Makanya biasanya ada orang yang langsung beli, akun Instagram yang followers-nya itu udah ada, jadi seperti itu. Dan juga di saat, fase-fase saya bangun akun Instagram kemudian dijual, saya juga pernah jual beli akun. Jadi saya sebagai perantara, ada orang lain yang jual ke saya, kemudian saya jual akun tersebut ke orang lain lagi. Dan di situ, saya juga pernah ketipu, ada orang yang jual ternyata pas saya sudah ganti password-nya, kata sandinya, emailnya, ternyata, itu akunnya itu bisa balik lagi ke mereka. Jadi ya itu juga menjadi pelajaran buat saya biar nggak gampang asal beli akun seperti itu. Karena ya kalau nggak ada pengalaman dan nggak ada skill pengetahuan di bidang itu, ya kita bisa ditipu sama orang lain gitu. Kemudian, saya juga pernah dropship lagi, jadi ada marketplace, sampai sekarang juga ada nih namanya Balio Mall. Itu marketplace khusus buat dropship. Jadi, jualannya di Instagram, kamu branding toko kamu tapi, barangnya itu, yang kita kita ngejualin barang orang. Nanti kalau misalnya ada orang yang beli di toko Instagram kita, kita ngambil barang di, Balio Mall gitu. Balio Mall ini adalah marketplace khusus dropship. Jadi untuk, bisa akses itu tuh harus kalau nggak salah harus member gitu, bayar sejumlah uang gitu kan. Membership, kalau nggak salah tahunan gitu, 800 atau 700 atau berapa gitu, saya lupa. Setelah dropship itu kemudian, saya juga setelah bangun akun Instagram kemudian dijual, bangun akun Instagram kemudian dijual. Kemudian, saya juga setelah itu saya juga kepikiran lagi untuk, bener-bener, bikin akun yang memang, dasarnya itu emang nggak dijual gitu. Jadi saya bener-bener, kembangin akun ini sampai, tujuannya itu dapat endorse atau dapat iklan dari brand-brand gitu, dari brand-brand besar, atau bisa juga dengan affiliate. Jadi emang niat saya, membesarkan akun ini bukan untuk dijual lagi, karena kan sebelumnya saya bangun akun Instagram dijual, bangun akun Instagram dijual. Jadi saya upload kontennya, saya ngonten terus itu tiap hari upload, eee, saya juga biar karena kan kalau bangun akun Instagram itu kan nggak langsung dapat uang kan. Jadi saya coba affiliate marketing, karena akun saya tentang, keuangan, tentang investasi, tentang bisnis, akun Instagram saya mulai, daftar affiliate seperti kelas-kelas online, kelas-kelas affiliate marketing, kelas-kelas, jualan Shopee dan lain sebagainya gitu. Pokoknya saya afiliatin kelas-kelas online milik orang lain, saya daftar itu, saya promosikan di bio, Instagram saya. Jadi saya bangun akunnya, saya, eee, upload terus konten rutin hingga saya mendapatkan, lumayan, cukup followers gitu. Tiba-tiba, kalau nggak salah itu mulai dari 10 ribuan followers, saya dikontak dia tuh sama brand, akun, saham Amerika gitu dari, luar negeri. Tapi ini yang nge-DM, yang nge-email saya itu dia pegawainya itu orang Indonesia. Jadi ya singkat cerita ya saya ada kerjasama gitu sama brand, tempat beli saham Amerika gitu, yang dimana saya tiap minggunya itu harus bikin konten, sesuai dengan, brief, dari mereka. Jadi ya karena basic saya juga, sebelum-sebelumnya
sebelum mencapai 10.000 itu kan saya emang ya tiap hari ngonten kan. Ya saya juga nggak ada kesulitan sebenarnya. Hanya di masalah bahasa, nge-translate dari bahasa Inggris ke menerjemahkan ke Indonesia gimana bahasanya itu biar pas tapi itu ya mudah dipahami oleh audiens saya juga. Ya kerjasama itu sekitar berapa gitu, 6 bulan lebih. Ya lumayan di situ ada pemasukan rutinnya per bulannya, yang dimana ya pembayarannya itu ya masuk ke saldo aplikasinya itu. Jadi di aplikasi investasi sahamnya itu. Jadi ntar dari investasi sahamnya itu saya tiap minggu dicairkan mendapatkan pembayaran atas kerjasama yang konten yang saya upload, yang saya bikin untuk perusahaan mereka gitu. Setelah itu saya aktif di Shopee Affiliate sampai detik ini. Untuk Shopee Affiliate sendiri, karena sebelumnya itu saya cuman main di Reels Facebook. Jadi saya bikin fanspage Facebook, kemudian saya upload videonya, kemudian saya taruh linknya. Untuk bisa main jangka panjang, saya waktu itu ngejadwalin sendiri, namanya ada aplikasi atau situs Facebook kreator gitu, kayak bisnis kreator yang itu situs resmi dari Facebooknya untuk menjadwalkan konten. Jadi bisa selama 1 bulan itu kita bisa menjadwalkan konten yang akan diupload di Reels kita. Jadi seperti itu. Untuk sampai saat ini setelah awalnya pas saya upload di Reels Facebook itu ya komisi nggak terlalu banyak gitu kan. Ya saya kemudian cari cara nih, ini gimana caranya biar komisi itu ya semakin besar, semakin banyak. Untuk bisa komisi saya banyak, saya cari-cari informasi di Google, di YouTube. Saya ketemu YouTube-nya Maksimalin juga, saya banyak belajar dari situ juga, di YouTube yang lainnya juga. Sampai saya akhirnya menemukan ada orang yang ngebahas tentang ManyPage. Jadi ManyPage ini adalah situs atau aplikasi yang dimana saya bisa menjadwalkan konten secara otomatis gitu. Kan kalau misalnya di kreator Facebook yang gratis itu, yang dari Facebook resminya, itu kan kita harus upload satu-satu videonya dari kita. Jadi kita harus downloadin dulu video, kita upload satu-satu masing-masing. Kalau di ManyPage ini dia bisa lebih mudah gitu. Kita bisa misalnya dalam 100 fanspage kita bisa misalnya ambil kontennya itu dari Instagram, kita ubah massal gitu itunya captionnya yang ada linknya, kemudian kita bisa langsung jadwalkan langsung gitu di fanspage-nya. Jadi ini menurut saya ngebantu banget. Dan sejak pakai itu juga pas awal-awal Desember Januari itu bisa sampai 1 jutaan komisi saya tembus karena pakai itu. Cuman ya itu ya bayar gitu. Untuk dapat bisa akses situs itu atau aplikasi itu ya kita harus membayar membership, bisa bulanan bisa tahunan. Cuman kalau misalnya kamu pemula banget sih, saran saya sih ya dengan pakai cara manual aja dulu, karena ya nggak ada jaminan juga kamu udah pakai ManyPage tapi tiba-tiba misalnya komisinya segitu-segitu aja juga kan repot juga, kita udah keluar modal. Makanya mendingan ya kalau awal-awal sih ya nggak usah ada modal dulu gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sharing-sharing kepada teman-teman semua nih yang dengerin podcast ini. Ya kalau kamu ada pertanyaan tentang apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan, bisa langsung komen di bawah. Jadi terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.